Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali kita belajar matematika untuk pertemuan 6, masih membahas persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Baik, pada pertemuan kali ini kita sebetulnya tidak membahas materi, kita hanya akan membahas beberapa contoh soal yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel ya. Ya, anak-anak, jadi untuk persamaan dan pertidaksamaan linear ini sebetulnya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk matematika ekonomi, mereka sering sekali menggunakan persamaan dan pertidaksamaan linear dalam penyelesaiannya. Jadi nanti yang dibutuhkan itu adalah di mana di sini kita harus bisa mentranslate atau menerjemahkan persoalan tersebut ke dalam kalimat atau bahasa matematika ya. Sebagai contoh yang pertama di sini Ibu memiliki contoh misalnya ya. Ini adalah soal yang pengaplikasiannya adalah dari persamaan dan pertidaksamaan linear kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Ahli kesehatan mengatakan bahwa akibat menghisap satu batang merokok, waktu hidup seseorang akan berkurang sekitar 5,5 menit. Nah, berapa rokok yang dihisap Fahri setiap harinya jika ia merokok selama 20 tahun dan waktu hidupnya berkurang selama 275 hari. Jika patokannya ini 1 tahun sama dengan 360 hari. Jadi sini kita terjemahkan dulu kalimat tersebut ke dalam bahasa matematika. Misalnya ya, banyak rokok yang dihisap setiap hari kita misalkan X, variabel X. Maka waktu hidup Fahri yang berkurang adalah berarti 5,5 X menit ya. Oke. Dalam 1 tahun hidup Fahri berkurang 5,5 menit dikali 360 hari. Karena patokannya ini 1 tahun adalah 360 hari. Kalau dalam 20 tahun berarti waktu hidup Fahri ini berkurang 5,5 X dikali 360 kali 20. 20-nya ini dari lamanya tahun, yaitu 20 tahun. Maka dapat persamaan seperti ini. 5,5X dikali 360 hari dikali 20 tahun sama dengan waktu atau hidup yang berkurang setiap hari itu tadi 275 hari kan, berarti sama dengan 275 dikali 24 dikali 60. Paham ya sampai di sini? Kalau misalnya ada yang nanya 24 itu dari mana, karena satu hari sama dengan 24 jam dan 60 ini adalah merupakan menit. 1 jam ada 60 menit. Baik, kita lanjutkan. 5,5X kali 360 dikali 20 adalah 39.600X sama dengan 396.000. Maka X sama dengan 10, yaitu didapat dari 396.000 dibagi 39.600. Jadi dapat disimpulkan bahwa banyak rokok yang dihisap oleh Fahri setiap harinya adalah sebanyak 10 batang rokok. Paham ya? Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya, yaitu yang nomor 2. Upah seorang teknisi untuk memperbaiki mesin adalah sebesar Rp250.000 ditambah biaya Rp75.000 setiap jamnya. Pekerjaan teknisi tersebut kurang rapi sehingga upah dipotong sebesar 10% dari upah total yang diterima. Jika upah total yang diterima adalah Rp798.750, berapa jam mesin tersebut diperbaiki? Oke, kita lanjut ke penyelesaian. Misalnya teknisi bekerja selama X jam. Nah, upah yang diterima itu adalah berarti hanya 90% ya, karena dipotong 10%. Berarti 100% dikurangi 10% sama dengan 90%. Nah, upah yang diterimanya ini adalah 75.000 X jam ditambah 50.000 dikali 90% sama dengan total upah Rp798.750. Seperti ini. 67.500X ditambah 225.000 sama dengan Rp798.750. Pokoknya kalau udah
ketemu ini, sudah ketemu persamaannya, kalian gampang tinggal menyelesaikan saja ya. Jadi X-nya ini dapat 8,5. Berarti bisa kita simpulkan untuk mesin tersebut diperbaiki selama 8,5 jam. Kita lanjut ke contoh soal yang terakhir. Agar tumbuh subur, tanaman palawija harus diberi 3 jenis pupuk. Pupuk tersebut kita beri nama A, B, dan C. Perbandingan pupuk tersebut berturut-turut adalah 5:3:1 ya. Masa total pupuk yang diberikan tidak boleh melebihi 200 gram. Jika pupuk A dan pupuk C yang diberikan berturut-turut sebanyak 20 gram dan 40 gram, berapa jumlah maksimum pupuk B yang harus diberikan agar tanaman palawija bisa tumbuh subur? Misalnya, jika jumlah pupuk B sebanyak X gram didapat persamaan 5:3:1 tadi perbandingannya ya. Oke. Baik. Nah, jadi di sini kita tulis aja dulu 5 titik-titik tambah 20 titik-titik dulu tambah 40 tambah 1, maaf. Nah, yang tadi pupuk A itu diberikan sebanyak 20 gram, 5 kali 20 ditambah 3 kali X, karena si B-nya ini kan belum diketahui. Si B ini adalah, pupuk B ini adalah yang ditanyakan ya, berarti tulis aja 3 kali X ditambah 1, tadi pupuk C adalah 1 ya, berturut-turut A dan C adalah 40 gram, berarti si C ini adalah 40. Lebih kecil sama dengan 200, karena dia tidak boleh melebihi dari 200 gram, berarti lebih kecil sama dengan. Baik, ini tinggal kalian selesaikan saja. 5 kali 20 100 tambah 3X tambah 40 lebih kecil sama dengan 200. Maka X lebih kecil sama dengan dari 60/3 sama dengan 20 ya. Maka X-nya ini lebih kecil sama dengan 20. X ini berarti dia mewakili pupuk jenis B tadi ya. Maka dapat kita simpulkan bahwa maksimum pupuk B yang diberikan itu sebanyak 20 gram. Oke, kenapa Ibu berikan contoh-contoh soal seperti ini? Kalau dulu ya, contoh-contoh soal seperti ini biasanya dia akan masuk di ujian nasional. Cuman kita tidak tahu apakah tahun ini akan ada ujian nasional atau tidak. Yang penting kan kalian bisa dulu. Kalau misalnya kita sudah siap, siapa takut untuk diberikan contoh, untuk diberikan soal seperti ini ya kan? Baik, untuk pertemuan 6 Ibu rasa sudah cukup. Semoga semuanya paham dan bisa mengerti dan bisa mengaplikasikannya apabila Ibu berikan soal ini ke tugas kalian ya. Semuanya sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.